Hai warga hari Senin, welcome back. Kali ini kita akan bahas bahasa pemrograman dan framework yang sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar. Tak masalah kalau kamu baru saja mengenal dunia coding atau sudah terbiasa dengan beberapa bahasa pemrograman. Video ini akan membawa kita pada perjalanan yang seru dan penuh pengetahuan. Mari kita mulai. Saat kita memasuki dunia pemrograman, kita akan menemui beragam bahasa pemrograman yang unik dan menarik. Bahasa pemrograman ini adalah cara kita berbicara dengan komputer. Setiap bahasa memiliki karakteristiknya sendiri. Nah, mari kita lihat beberapa bahasa yang cukup populer. Oke, yang pertama itu ada Python. Oke, yang pertama itu ada Python ya. Bahasa pemrograman ini dibuat pada tahun 1989 oleh Guido van Rossum. Iya, terima kasih Google. Python tetap populer hingga sekarang. Kenapa? Kelebihannya pada kemudahan. Ya, Python dirancang mudah dibaca dan ditulis, cocok bagi pemula, dukungan komunitas yang luar biasa membuatnya mudah dipelajarin. Namun keunggulan Python nggak hanya berhenti di situ. Python multiguna, bisa digunakan untuk web, analisis data, hingga kecerdasan buatan. Library seperti TensorFlow dan Django membuatnya lebih lagi efisien. Dengan sejarahnya yang panjang, kemudian penggunaan dan kecanggihan, Python adalah bahasa yang wajib dikuasai oleh semua tingkat pengembang. Oke, yang kedua itu ada JavaScript ya, dibuat oleh Brendan Eich. Iya, terima kasih Google. Pada tahun 1995 di Netscape Communication, JavaScript telah menjadi tulang punggung pengembangan web. Kenapa JavaScript terus populer? Karena semua interaksinya di web bergantung padanya, dari animasi hingga interaksi halaman. Semuanya berkat JavaScript. Kemampuan JavaScript beradaptasi dengan pengembangan teknologi web terbukti dari kehadiran framework seperti React, Angular, bahkan Vue.js. Nah, ini memungkinkan pembuatan antarmuka, penggunaan canggih, dan responsif. Dengan sejarahnya dan peran vitalnya dalam pengembangan web, JavaScript tetap menjadi bahasa penting dalam dunia pemrograman. Oke, selanjutnya itu ada Java. Oke, selanjutnya itu ada Java, diluncurkan pada tahun 1995 oleh Sun Microsystems. Iya, benar, di Sun Microsystems. Apa yang membuatnya tetap populer? Ya, lagi-lagi Java punya portabilitas yang tinggi. Bisa digunakan di berbagai platform. Ini juga cocok untuk aplikasi lintas platform. Ekosistemnya kuat, termasuk library dan framework seperti Spring Boot digunakan di berbagai industri yang karena stabil dan mampu mengelola aplikasi yang cukup kompleks. Dari mulai perbankan hingga e-commerce. Oke, kalau kalian mau tahu, di Indonesia, perbankan di Indonesia itu semuanya pakai Java loh. Dengan sejarahnya yang panjang, fleksibilitas dan ekosistem yang kuat, Java tetap pilihan utama dalam dunia pemrograman. Oke, selanjutnya itu ada C++ ya, bahasa pemrograman powerful sejak diciptakan oleh Bjarne Strastrup. Iya, terima kasih. Pada tahun 1983. Kenapa C++ masih populer? Mungkin karena gabungan C yang cepat dengan pemrograman berorientasi objek modern memungkinkan pengembangan dari perangkat lunak hingga game yang cukup canggih. Karena dukungan library yang luas seperti STL memberikan solusi yang siap pakai. Nah, C++ digunakan di industri yang butuh kinerja tinggi seperti game dan sistem embed. Dengan sejarahnya yang panjang juga, kemampuan modern C++ ini tetap menjadi pilihan yang utama di berbagai industri. Oke, mungkin yang ini udah pada tahu ya. Ya, kita bahas tentang PHP, bukan pemberi harapan palsu. PHP adalah bahasa pemrograman web dinamis, ya, dibuat oleh Rasmus Lerdorf. Iya, itu ya, namanya susah, pada tahun 1994. Mengapa masih populer juga? Ya, lagi-lagi karena PHP efisien dan dukungan situs yang cukup dinamis, didukung komunitas besar dan memiliki framework seperti Laravel. Nah, kalau kamu sering menemukan PHP di situs web dengan konten yang dinamis seperti forum dan toko online,
Dengan fokus web, dukungan komunitas kuat, PHP tetap pilihan utama dalam pembuatan situs web yang dinamis hingga saat ini. Oke, kita bahas yang menarik-menarik lagi. Tadi sudah cukup kita bahas tentang beberapa bahasa pemrograman yang cukup populer, ya kita masuk yang ke bagian cukup menarik yaitu framework. Bayangkan framework ini kayak sekumpulan alat canggih ya yang membantu kita membangun rumah digital dengan lebih cepat dan efisien di perusahaan besar. Ya, berikut adalah beberapa framework yang patut kita kenali. Ya, ada Django atau Python. ya, terima kasih Google, dikembangkan oleh Simon Willison. iya, lagi-lagi terima kasih, dan Andrian Holovati. iya, benar, pada tahun 2003. Digunakan oleh perusahaan besar seperti Instagram dan Pinterest. Django sendiri adalah framework web yang kuat dan efisien. Ini memungkinkan pengembang untuk membangun sebuah web kompleks dengan cepat dan efisien. Oke, selanjutnya tuh ada React. Nah, React itu dikembangkan oleh Facebook. Nah, React juga masih banyak dipakai di perusahaan-perusahaan besar, termasuk Facebook itu sendiri. Nah, yang ini nih paling saya suka. Laravel ya, diciptakan oleh Taylor Otwell pada tahun 2011. Laravel adalah teman setia dan termasuk teman setia saya juga pada pengembangan web dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Nah, ini adalah framework yang memudahkan pengembang aplikasi web modern. Banyak perusahaan besar seperti BBC, 9gag menggunakan Laravel untuk membangun platform yang inovatif serta efisien. Nah, selanjutnya ada Spring Boot ya. Ya, ini Java. Spring Framework sendiri dikembangkan oleh Reed Johnson pada tahun 2000-an. Nah, ini adalah framework yang membuat pengembangan aplikasi Java menjadi lebih efisien dan lebih mudah. Nah, perusahaan seperti Netflix, Alibaba, dan Samsung masih menggunakan Spring Boot untuk membangun aplikasi canggih dan stabil. Oke, selanjutnya itu ada Angular ya. Nah, diciptakan oleh Misko Hevery. iya, terima kasih Google, dan Adam Abrons. iya, lagi-lagi terima kasih pada tahun 2010 di Google. Nah, awalnya tujuan dibangunnya framework ini ya, dibalik penciptaan Angular adalah untuk memfasilitasi pengembangan aplikasi web yang lebih dinamis, interaktif, dan mudah dipelihara. Framework ini membantu kita menciptakan antarmuka pengguna yang mengesankan, digunakan juga oleh banyak perusahaan ya, seperti Google, Microsoft, dan IBM. Oke, selanjutnya itu ada .NET ya, khususnya di C Pagar. Bukan C Pagar. Bisa dibaca C#. Ya, ini adalah framework kuat yang dikembangkan oleh Microsoft ya, terutama oleh Anders Helsberg. iya, itu benar orangnya, dan diperkenalkan pada tahun 2002. Nah, buat kalian yang pernah bermain di environment-nya Microsoft, ini cocok banget buat kalian ngebangun aplikasi Windows atau web yang menggunakan Microsoft. Oke, dari beragam bahasa pemrograman hingga framework yang membantu kita dalam mengembangkan aplikasi, dunia coding memiliki begitu banyak yang ditawarkan. Pemilihan bahasa dan framework harus sesuai dengan tujuan project dan tim kita. Jadi, jangan ragu untuk berbagai komentar atau pertanyaanmu di bawah video ini. Oke, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.